Ya kan kalau ikut organisasi itu nggak mungkin lah masa ikut organisasi terus percaya bahwa ikut organisasi itu nilainya bisa menurun, bisa jelek. Itu tergantung diri kita sendiri. Podcast Mansap on Action. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Devita di Podcast Mansap, makin seru, makin mantap. Kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, aku ditemenin Kak Ida. Halo. Ya, kan sebelumnya di podcast yang lalu udah perkenalan nih sama Kak Ida. Yeah. Mungkin sekarang bisa langsung ke bintang tamu ya. Kita perkenalan dulu. Nah, perkenalkan, nama saya Wahyudinda Saputri, saya dari kelas 10 akuntansi A. Biasanya dipanggil Linda. Linda, oke. Yang satu. Hai, perkenalkan nama saya Wafiratul Alfi, biasa dipanggil Wafir, kelas 10 akuntansi A. Oke, Kak Ida mau tanya-tanya dulu nggak nih? Silakan dulu, bisa ditanyain dulu aja. Apa kabar buat Wafir sama Linda? Alhamdulillah baik. Saya nggak ditanya kabarnya. Udah kelihatan baik kayaknya. Oh, gitu tuh caranya sama. Ya. Terus kabarnya Dek, ini kan adik kelas ya. Kalau Kak ini rasanya Kurang pantas. pantas gitu. Dek, Wafir sendiri. Ya, gimana bagi kabarnya? Baik juga sih, alhamdulillah. Nah, sekarang kan masih dalam nuansa masa-masa penilaian tengah semester nih. Nah, kita juga kelas 11 ada penilaian tengah semester. Nah, kira-kira kesibukannya apa nih? Apa sama apa enggak nih dengan kami? Gitu. Ya, kesibukannya kan pulang sekolah itu kan sudah sore ya. Jadi setiap malam kan PTS juga harus belajar. Terus paling pulang sekolah itu ya istirahat dulu sebentar, terus ngaji, terus belajar. Jadi pas harus ada waktu buat istirahat juga ya. Iya. Kalau enggak ya nanti bisa drop juga kalau nggak ada istirahat. Doyong kan. Iya, doyong. Buat Dek Wafir sendiri gimana kesibukannya? Ya sama sih, kan pulang sekolah udah sore, terus ya kan harus istirahat juga. Terus kalau kan di pondok juga masih tes, terus belajarnya harus maksimal lah ya. Oh, Dek Wafir mondok juga nih ternyata. Iya. Oh, mondoknya dari kapan tuh? Dari kelas 7 MTS. Kelas 7. Oh, udah lama berarti. Oh, katanya kamu mondok juga ya? Iya nih, aku juga mondok. mondok di rumah apa mondok beneran? Iya, mondok beneran. Mondok Masa mondok beneran. di rumah? Kalau di rumah nggak mondok. Ya. Terus karena mondok nih, gimana cara bagi waktu? Iya. Kamu juga nih kan yang mondok. Coba spill dong gimana caranya bagi waktu. Oke, Dek Wafir dulu nih. Nanti gantian. Gimana ya, kan kalau pulang sekolah udah sore, terus istirahat sebentar. Yuk, setelah istirahat kan harus madrasah dulu. Nah terus kalau selesai madrasah tuh kan harus mandi lah ya, masa enggak? Iya. Ya kirain biasanya kan cewek itu pada malas mandi kan. Ngaku ya. Ini kan biasanya malah cowok kalau gitu. Ya enggak dong. Jelas enggak. Terus bisa dilanjutkan? Kan mandi juga harus ngantri sih. Ngantri. Oh, emang di pondok ngantri? Iya dong. Soalnya kan ya mungkin terbatas ya. Soalnya apa? Enggak boleh bawa sendiri itu. Nggak boleh. Mana bawanya? Gak bisa. Terus bisa dilanjutin? Kadang juga mandinya itu udah mepet sholat asar, jadi kadang juga terlambat sholat berjamaah. Jadi kalau terlambat itu didenda ya. Dihukum gitu. Ya Dihukum. Kalau di sekolah di pondok itu takzir. Oh, takzir Ya, gitu. ya. Terus belajarnya malamnya gitu. iya. Oh, berarti siangnya buat kesibukan di pondok, terus malamnya nanti buat belajar yang pelajaran di sekolah gitu. Ya.
terus imbang gitu ya, sama Iya. dari pondok sama sekolah kayak gitu. Mungkin tadi mau dengar? Iya, silakan. Kalau aku sih kalau bagi waktu itu mungkin kan pasti ada kegiatan pondok sama kegiatan sekolah. Kalau tiap hari kan pasti ada. Jadi harus pinter-pinter itu membagi mana sih kegiatan yang paling penting. Nah kalau paling penting itu mungkin nanti dilakuin lebih dulu. Terus ya pokoknya kalau ada waktu itu harus dimaksimalkan. Itu sih. Nah, untuk kali Dani, kan ini masih PTS. Nah, sebelum PTS itu kesibukannya ngapain nih? Ya, Kok Kak lagi tadi ya? Maaf, Tiko nih. Tiko. kan saya juga ikut organisasi OSIS nih ya. Iya. Terus kan tiap organisasi itu pasti ada program kerja gitu. Iya. Nah, pulang sekolah itu pasti ada seperti ada rapat gitu. Terus pulangnya juga sudah sore. Terus ya seperti biasanya lah. Oh, gitu. Kalau boleh tahu nih, di OSIS dikasih amanah jadi apa gitu loh? Saya di OSIS dikasih amanah sebagai wakil ketua OSIS, Kak. Wow. Jika itu ya termasuk Iya. orang penting. Bisa dikatakan penting gitu ya. Bisa diceritain perjalanannya kok bisa jadi wakil ketua OSIS itu gimana? Nah, kan pertamanya saya ditawari wali kelas saya. Ditawari untuk daftar OSIS saat waktu ada rekrutmen. Ya, terus ya saya mencoba mau lah gitu. Terus ketua OSIS itu ternyata kan ada. Kan dulu Gimana sih? kan waktu itu belum jadi ketua saya. Ya, maksudnya calonnya gitu. Iya. Iya ya, dulu saya menawari kalau jadi pasangan maksudnya Iya, pasangan apa ayo? ya maksudnya kalau jadi ya itulah maksudnya saya jadi Pak, iya ketua sih. Iya. Oke. Iya kayak Kenapa gitu. milih? Tidak, nggak ada. Kan Kenapa pasti ada. milih ya? Atas rekomendasi dari kakak-kakak kelas sih. Oh. Iya, kakak kelas sih dia aja gitu. Terus ya udah saya sebenarnya dulu belum kenal loh sama dia itu belum soalnya kenal. kan Kak Idam lagi pakering. Iya PKL, Iya. PKL waktu itu masih PKL terus ditarik dikasih surat dari sekolah ada itu pesta demokrasi lah. Pesta demokrasi saya ditawari itu jadi ketua OSIS itu terus saya ngajak ini Linda. Seneng nggak tapi jadi ini pasangan bisa jadi. Pasangan. Enggak pasangan iya kan pasangan Iya. kan terus ketua sama wakil Oke. ketua gitu. Seneng nggak? Senang Pak. Terus kan ada itu loh pas mau orasi itu toh. Iya. Kok sudah 5 menit sudah mau dimulai, tapi itu Kak Idam itu belum datang. Ya, Gimana ini ada? kan waktu itu kan kebiasaan PKL Oh. masih pulangnya itu kok pulangnya mohon maaf bangunnya itu Bangunnya. siang terus ya nggak tahu mungkin sambil itu aja lah ngeprank adik kelasnya biar biar kalau sudah nantinya diberi amanah yang besar biar bisa gitu langsung sebelum apa-apa udah dikasih paham gitu. Nah terus rasanya jadi wakil ketua OSIS waktu itu gimana? Apa deg-degan terpilih apa gitu. gimana gitu? Ya rasanya itu gimana ya? Kan dulu di MTS juga belum pernah ikut organisasi OSIS itu. Kok tiba-tiba ini disuruh jadi ini wakilnya, calon wakil, terus kok kepilih? Ya rasanya itu gimana ya? Berat gitu ya. Iya, takut Tapi senang. bisa enggak gitu. Tapi ya tetap senang lah. Namanya juga kepilih kok. Masa enggak senang? Nah orang tuanya tahu nggak nih? Orang tua saya tahu. Tahu. Terus Gimana tanggapan orang tua kalau kamu udah kepilih jadi wakil ketua OSIS? Ya tetap semangat, terus jangan mengecewakan orang yang sudah milik kamu gitu. Jadi selalu support terus ya. Berikan yang terbaik. Kak Idam, lihat gak tadi kok kayak saya pernah lihat Bu Afif tuh di mana gitu loh.
Iya enggak sih? Mirip siapa sih ya? Sudah. Kamu tahu itu? Tahu Ustazah Mumpuni nggak? Oh iya. Kamu tahu? Iya, Ustazah Mumpuni. Ustazah Mumpuni. Iya. Mirip kan? Ini Anaknya? kamu adiknya Ustazah Mumpuni? Enggak. Kok Enggak kenal. kok dilihat-lihat kok mirip gitu loh. Iya. Terus kan dari teman-teman tuh banyak yang Pasti ada ya. bilang kalau kamu itu mirip sama Ustazah Mumpuni terus gitu. Saat kamu dibilang kayak gitu rasanya gimana? Ya gimana ya? Enggak percaya gitu kalau saya itu mirip sama ustazah gitu. Tuh sampai suaranya aja. Iya, sampai suaranya aja mirip gitu loh. Oh. Kok bisa ya? Kok bisa gak percaya terus sampai rumah lihat ke cermin gitu apa bener saya mirip itu sampai segitunya apa enggak? Pernah sih, tapi kayaknya enggak mirip. Tapi kok tanggapan teman-teman itu mirip. Emang mirip. Iya, emang mirip. Oke nih, kan pasti banyak nih teman-teman yang bilang kamu mirip Ustazah Mumpuni. Itu pertama kali yang bilang itu siapa? Mungkin dari teman kelas atau teman pondok. Siapa ya? Dulu tuh pernah pas kelas 9 ya. Itu ada yang Dari bilang. dulu. Oh, emang udah dari dulu dibilangin mirip kayak gitu? Enggak di SMK aja? Enggak. Oh ya, emang mirip. Emang mirip. Emang mirip, Pantes banyak jadi teman-teman pantas yang bilang kayak gitu. Ya. Terus siapa dulu yang? Dulu siapa ya? Lupa. Tetangga kelas kayaknya. Bilang yang pertama bilang mirip Ustazah Mumpuni. Iya. Terus teman-teman yang lain juga beranggapan kayak gitu. Iya. Tapi seneng nggak kalau dibilang kayak gitu? Ya seneng sih. Tapi emang nggak ada garis Dari keturunan gitu masih saudaranya Ustazah Mumpuni emang nggak ada. Enggak. Ya jelas nggak ada lah. Ini kita di Purworejo. Ustazah Mumpuni itu Cilacap ya, Iya, Cilacap. Kamu di SMK ini ikut organisasi gitu? Ikut Ikutnya apa? Saya kok nggak pernah lihat gitu. PMR. Oh, PMR ya. Saya kalau di PMR agak jarang nih, masih jarang-jarang kumpul-kumpul sama anak PMR gitu. Kalau di MTS nih, dulu sempat ikut organisasi? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Berarti ini Jadi- first time ya ikut organisasi di SMK ini. Karena ini di MTS masih pada belum ikut organisasi, rasanya ikut organisasi gimana? Coba dari Dik dulu, Ya, Dik Linda. Apalagi Kak Linda jadi. Rasanya itu ya senang terus kadang juga kok tugasnya gitu banget berat, tapi ya kan kita sudah dikasih amanah gitu loh ya, kita tetap harus semangat, tetap harus kita itu bisa melewati ini. Terus tanggung jawab juga Iya, ya, melatih kita tanggung harus jawab. Buat diri sendiri. Kalau saya sih juga kaget sih, dulu kan nggak pernah ikut organisasi. Ikut ini agak kaget apa gimana? Ya sedikit. Sedikit banyak kagetnya. Sedikit banyak kagetnya. Ya sama juga sih. Emang ya gini-ginilah di organisasi. Ya Ada gimana ya? senengnya, ada susahnya, tapi kalau Tapi kita pasti jalan banyak bisa. senengnya. Iya. Kalau kakaknya sendiri nih dulu di MTS lah. Iya, Ikut MTS organisasi ya. apa enggak? Ikut. Oh ikut. Ikutnya apa? Pramuka pasti. Iya dong. Pramuka kan wajib. Iya pramuka wajib, Ikut jadinya udah OSIS ikut. dulu. Oh, nah, saya dari kelas SD itu saya udah ikut Emang ada SD OSIS? pramuka. Udah ikut saya pramuka. Pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Pengalaman dari SD sampai sekarang pernah ikut apa aja nih? Bisa lomba-lomba apa gitu? Kan kalau dari SD itu ada pramuka pesta siaga, Iya. ada penggalang, ada Oh emang di SD ada penggalan?
nggak ada deh. Gimana nih? Ada pesta siaga, terus pernah ikut olimpiade IPA sama olimpiade matematika. Terus Itu pas SD. iya ada. Terus ada apa? Seni apa itu ya? Lupa. Oh, pokoknya yang berhubungan dengan kesenian Iya, gitu. seni dan olahraga itu loh, Kak. Oh, iya. Kalau kamu sendiri Gimana? Pernah ikut apa? pernah ikut lomba-lomba apa itu? Dulu SD tuh ya pesta siaga udah pernah. Dulu juga udah pernah disuruh ikut lomba keguritan. Tapi nggak kepilih. Oh, jadi mungkin kalau seterusnya masih ada itu ya, apa ada peluang buat ikut yang lain gitu. Iya, Karena terus kepilih. kan ini juga kemarin di SMK ini sudah pernah mengikuti apa aja? Oh, di SMK ini kan kemarin ada Persema ya. Oh, iya. Persema saya ikut senam NU. Oh, senam NU. Iya. Itu di mana persemanya dulu? Persemanya itu lombanya di SMK VIP Kemiri. Nah, alhamdulillah SMK sini senam itu mendapat juara 3, Kak. Oh, waktu itu kita nggak tahu karena kita masih Prakerin. masih Iya. PKL. Oh, iya, benar sih. Ya, tingkatkan terus lah. Silakan bisa kok. Ya saya juga sendiri. Saya sendiri juga harus meningkatkan dan dengar-dengar nih. Katanya dari dulu di kelas sering peringkat 1 terus. Apakah itu dari kelas 1 SD? Alhamdulillah sih, iya, Kak. Dari ini hebat banget loh, dari Gimana kelas kelas 1 terus 1 ini? SD sampai kelas 1 SMK itu berapa tahun? Itu udah sekolah Udah berapa 10 tahun? tahun. 10 tahun. Ada apa 10 Iya tahun? dong, 10 apa sih? 9. 6 tambah 3 tambah 1 10 bener 10 dong. tahun rata-rata peringkat 1 terus. Betul, Nah itu hebat. kan biasanya kalau menggapai itu lebih gampang daripada mempertahankan. Nah caranya mempertahankan itu gimana? Ya, kita itu tetap harus belajar terus, Kak. Belajar dan belajar. Ya, walaupun kadang itu di kelas kan juga banyak teman pas PTS atau pas PAS itu kan pasti tidak semuanya jujur ya, Kak. Iya. Ada yang nyontek, ada yang dengan berbagai cara. Ya, tapi kita itu harus percaya bahwa kita itu bisa mengerjakan tanpa menyontek. Dan insya Allah dengan kita percaya diri itu hasilnya akan lebih memuaskan daripada kita menyontek, Kak. Oke. Oke, nah itu berarti setiap hari kerjanya belajar, dan itu kan pasti ada rasa bosen. Saya pun kalau belajar, Emang Kak Iden suka belajar? iya, ya belajar dong, masa nggak belajar? Itu kan bosen. Nah, gimana sih cara ngatasin bosennya itu? Mungkin nanti buat temen-temen nih, Iya, buat biar teman-teman nih. kasih semangat buat ngelawan rasa males itu gimana? Ya, kan kalau belajar terus ya pasti ada malasnya ya, Iya. Kak. Tapi kita itu harus mencari gimana sih belajar yang kita senang itu gimana. Nah, kalau kita sudah bisa mencari belajar yang kita senang itu, kita harus tekuni cara belajar itu. Nah, terus ya cara mengatasi rasa malasnya itu kita harus Memaksa gitu? Apa? ya pertama itu Dipaksa. males banget sih belajar, kenapa sih belajar bareng? Ya kita harus memaksa. Kalau tidak dipaksa, tidak akan pernah bisa belajar. belajar. Itu. Jadi dipaksa lalu terbiasa. Dipaksa lalu terbiasa. Nah, satu lagi nih untuk Kak Linda. Kok Kak terus ya? Untuk Dek Linda. Ini kan dari teman-teman nih, khususnya di SMK kita ini kan banyak nih yang nggak minat ikut dalam organisasi. Nah, alasannya kan ada yang belajar nanti biar nilainya nggak turun gitu. Dan Dek Linda sendiri sudah membuktikan bahwasannya ikut organisasi itu tidak membuat nilainya menurun, bahkan
apakah bisa meningkat iya malah bisa meningkat, lebih banyak ilmu yang didapat gitu. Nah, kira-kira motivasi buat teman-teman yang khususnya yang pada di sekolah pasif gitu gimana? Ya kan kalau ikut organisasi itu nggak mungkin lah masa ikut organisasi terus percaya bahwa ikut organisasi itu nilainya bisa menurun, bisa jelek. Itu tergantung diri kita sendiri. Terus kalau ikut organisasi ya pasti juga ada capeknya. Tapi kita harus melawan rasa capek itu. Kita tetap harus belajar karena belajar itu juga nomor satu lah. Kita penting belajar itu. Jadi harus menyeimbangkan ya. Namanya juga di organisasi kan juga belajar dan menanggapi tadi yang capek terus gitu kan, pasti ketika kita memperjuangin sesuatu itu kan pasti ada hasilnya. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, belajar juga pasti ada bosennya. Ya pada bosennya, lebih baik kan ikut di sekolah, ikut organisasi, kumpul-kumpul itu enak. Nah, terus Dek Wafir sendiri. Dek Wafir ya, gak boleh kanan. Dek Wafir, Dek Mumpuni. Jangan gitu dong. Tapi emang mirip loh. Iya kan emang mirip ya. Terus ini sering dipanggil itu loh, ustazah gitu. Iya. Di kelas itu itu ustazah gitu. Oh, panggilan akrabnya malah ustazah. Karena mirip. Bahkan sampai kelas 12 pun yang bisa dikatakan beda kampus gitu loh, beda tempat. Kan kita SMK punya dua. Iya, dua kampus, yang beda kampus saja bisa tahu gitu loh kalau dia itu mirip sering dipanggil ustazah gitu. Terima kasih buat Dek Linda sama Dek Wafir atas pengalaman sama cerita-cerita kali ini di podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast depan. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Dadah. Podcast Mansap on Action.